Komisi Pemilihan Umum, KPU, Lamongan menggelar debat terakhir pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan 2024 pada Kamis 21 November 2024, malam di Convention Hall Arif Rahman Hakim, Keputih, Surabaya. Pemilihan lokasi di Surabaya dengan pertimbangan agar lebih netral. Stasiun televisi yang ditunjuk KPU untuk turut menjadi penyelenggara acara. Haji Yuhronur Effendi dan Bapak Dirham Akbar Aksara. KPU Lamongan juga menyepakati pembatasan jumlah pendukung serta screening area debat dengan tanda pengenal khusus untuk masuk. Kepada perwakilan Debat ketiga ini mengusung tema sinergi pembangunan daerah dalam rangka memperkokoh kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan. Tim panelis merumuskan 5 subtema sebagai bahan debat, yaitu sinergitas pembangunan ekonomi daerah berbasis kearifan lokal yang inklusif dan berkeadilan, pembangunan daerah dan interkonektivitas kewilayahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua dan segenap Komisioner KPU Kabupaten Lamongan, Ketua dan jajaran Bawaslu, para panelis, segenap jajaran Forkopimda yang hadir, masyarakat Lamongan yang kami cintai dan kami senantiasa bangga dengan Lamongan. Hadirin semua yang hadir di sini maupun yang berada di depan televisi. Paslon nomor urut 1 yang saya hormati, potensi sumber daya alam yang melimpah dengan karakter masyarakatnya yang megilan, serta nilai-nilai sosiokultural maupun kebangsaan yang terus terawat, menjadikan Lamongan sebagai tempat yang nyaman dalam pengembangan kawasan industrialisasi dan proyek strategis nasional. Melalui peningkatan pembangunan yang partisipatif, perencanaan yang sinergis antar daerah dan pemerintah pusat, mengantarkan Lamongan sebagai kabupaten yang terbaik di Jawa Timur dalam perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2022 dan tahun 2023. Dan dibuktikan pula 180 penghargaan yang didapatkan dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat maupun lembaga profesional lainnya. Selama 3 tahun kepemimpinan saya, alhamdulillah seluruh indikator aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, dan aspek pelayanan umum telah mencapai target dan dampaknya semakin dirasakan oleh masyarakat. Visi kejayaan Lamongan yang berkelanjutan dengan misi ekonomi inklusif, SDM berdaya saing, infrastruktur mantap, harmonisasi sosial, dan reformasi birokrasi berdampak. Sebagai cita-cita besar sekaligus amanah dari masyarakat Kabupaten Lamongan yang dititipkan kepada pasangan Yes Dirham, akan kami implementasikan dengan sebaik-baiknya. Lalu, sinkronisasi pembangunan kepemudaan untuk mewujudkan sumber daya pemuda yang maju, berkualitas, dan berdaya saing, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam menyelesaikan konflik sosial dan keagamaan, dan penataan ruang publik yang memperkokoh kesatuan bangsa. Dari program Asta Cita Bapak Presiden Prabowo, yakni swasembada pangan. Kami dalam 2 tahun terakhir ini masih konsisten bahwa Kabupaten Lamongan masih menjadi lumbung pangan dan terus kita jadikan satu program yaitu ketahanan pangan. Dalam 2 tahun terakhir ini alhamdulillah kita bisa memitigasi. Dalam 2 tahun ini sudah tidak ada banjir lagi di Bengawan Jero dan mudah-mudahan ini akan terus berlanjut. Ya, karena ini merupakan fakta yang harus kita akui juga. Untuk itu mitigasi di dalam infrastruktur karena kita juga daerah rawan banjir harus terus kita perhatikan. Ke depan juga langkah-langkah intervensi yang akan kita lakukan maupun sudah dilakukan. Saya silakan Pak Cawagup untuk memberikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya.
yang perlu kita apresiasi selama masa kepemimpinan Pak Yuhronur adalah bahwa sektor agribisnis di Kabupaten Lamongan adalah penyumbang PDRB terbesar dan status Kabupaten Lamongan sebagai lumbung pangan Jawa Timur dan juga tingkat nasional itulah contoh dari kesuksesan kepemimpinan Pak Yuhronur di periode pertama, khususnya di sektor pertanian. Maka dari itu, program-program yang telah dijalankan oleh Pak Yuhronur ini harus dilanjutkan. Tentunya ke depan, kerjasama antar daerah kita perluas. Kabupaten Lamongan sebagai produsen beras, tentunya akan kerjasama dengan Nganjuk contohnya sebagai produsen bawang merah dan Blitar produsen telur. Sehingga kebutuhan komoditas pangan itu saling terisi antar daerah. Selain itu, pertanian berbasis IT terus kita tingkatkan. Terima kasih. Pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 02, Yuhronur Effendi, dan Dirham Akbar Aksara benar-benar memanfaatkan tiap sesi untuk memaparkan visi dan misi mereka. Lamongan memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah dan masyarakat yang memiliki karakter unggul, nilai sosial, serta kebangsaan yang terjaga. Untuk membuka amplop dari panelis yang masih tersegel, dan selanjutnya akan dibacakan oleh Sima. Silakan Sima. Baik. Paslon 2 mohon diperhatikan dengan baik-baik karena akan kami bacakan satu kali. Subtema penataan ruang publik yang memperkokoh kesatuan bangsa. Ruang terbuka hijau atau RTH terdiri dari RTH publik dan RTH privat. Namun RTH privat seringkali mendominasi sehingga membatasi akses masyarakat umum. Penyalahgunaan tata ruang seperti alih fungsi lahan untuk perubahan elit, kelompok agama tertentu atau pemakaman eksklusif dapat memperparah segregasi sosial dan mengurangi keterbukaan akses bagi publik. Pertanyaannya, apa sajakah langkah-langkah yang akan pasangan calon lakukan untuk mendorong RTH publik di Kabupaten Lamongan lebih banyak dan mencegah penyalahgunaan tata ruang guna menjaga nilai persatuan dan menghindari segregasi sosial di masyarakat? Sudah siap untuk menjawab, Paslon 2? Siap. Baik, waktu 2 menit. Dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Segregasi sosial adalah pemisahan kelompok sosial berdasarkan perbedaan ras, agama, etnis, dan kelas sosial. Maka dari itu untuk memperkokoh kesatuan bangsa dan menghindari segregasi sosial di Kabupaten Lamongan, pemerintah telah mengeluarkan peraturan daerah nomor 3 tahun 2021 tentang rencana tata ruang dan wilayah Kabupaten Lamongan. Di situ mengatur tentang ruang publik, ruang terbuka hijau, di mana ruang terbuka hijau di Kabupaten Lamongan ini minimal 30% dari luas Kabupaten Lamongan. Luasnya sekitar 175.000 hektar atau sama dengan 1.750 km persegi. 30%-nya itu harus ruang terbuka hijau, yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% ruang terbuka hijau privat. Sehingga dari dasar undang-undang itu sudah mengakomodir ruang terbuka hijau di Kabupaten Lamongan. Langkah-langkah kedepannya akan disampaikan oleh Pak Yes, silakan. Baik, jadi kita kalau membangun harus punya konsep ke depan apa yang harus kita lakukan. Ruang terbuka publik atau RTH menjadi satu bagian penting untuk menghindari segregasi sosial. Tentu ruang publik ini akan bisa digunakan untuk masyarakat saling berinteraksi, berbagi pengalaman, saling bertemu, dan dengan itu akan menciptakan satu sinergi dan kolaborasi yang baik di tengah masyarakat. Kedepan kami akan terus memperbanyak public good, ruang terbuka hijau, dan itu yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Di Kabupaten Lamongan ke depan kita akan punya kawasan Gajah Mada yang itu kita gunakan sebagai alun-alun kedua di Lamongan. Terima kasih. Baik, waktu habis. Berikutnya 2 menit kami akan berikan waktu kepada paslon nomor urut 1. Semua ini menjadikan Lamongan tempat yang nyaman untuk pengembangan kawasan industrialisasi dan proyek strategis nasional.
Pasangan Yes Dirham ini juga menyoroti capaian Lamongan selama 3 tahun terakhir. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya sebagai seorang pemuda dari Desa Sedayu Lawas, Kecamatan Brondong, asli Lamongan, saya sangat paham kondisi pemuda di Lamongan. Maka dari itu, yang telah dilakukan Pak Yes melalui program Young Entrepreneurship Success, acara Magelanpreneur, salah satu acara yang berimpact positif khususnya bagi para pemuda generasi milenial, telah mengorbitkan beberapa pemuda yang prestatif dan produktif secara ekonomi. Dengan cara-cara itu, hal-hal negatif seperti penyalahgunaan narkoba, kejahatan dapat dikurangi secara signifikan. Ditunjukkan dengan indeks kesalehan sosial dan partisipasi pemuda di Kabupaten Lamongan sangat tinggi. Keberpihakan Pak Yes tidak melihat golongan atau elemen masyarakat. Dalam program Makepreneur, dari 25 kelompok usaha yang mendapatkan akses permodalan, 20%-nya adalah dari kelompok santri, sehingga seluruh elemen, seluruh golongan masyarakat, khususnya pemuda, akan mendapatkan akses permodalan yang mudah untuk mengembangkan bisnis. Selain itu, di tahun 2025 akan ada namanya Make Hub sebagai co-working space atau inkubator bisnis. Di sana akan dilakukan pelatihan-pelatihan, capacity building, sehingga interaksi sosial antara pemuda melibatkan lembaga-lembaga pemuda seperti Karang Taruna dan lain-lain akan diolah di situ, menciptakan sumber daya manusia yang unggul khususnya bagi generasi pemuda. Terima kasih. Lamongan telah menjadi kabupaten terbaik di Jawa Timur dalam perencanaan pembangunan daerah pada 2022 dan 2023. Hal ini didukung oleh 180 penghargaan dari pemerintah provinsi, pusat, serta lembaga profesional. Baik, waktu dimulai ketika Anda berbicara. Baik, public-private partnership adalah istilah umum sebenarnya, dan saya melihat beberapa debat di pemerintah daerah yang lain, di cabup yang lain juga istilah itu dimunculkan. Public-private partnership adalah salah satu dari 14 SDGs yang harus kita tuju. Public-private partnership adalah model kerjasama ya dalam membangun daerah yang bisa dilakukan dengan pihak-pihak swasta atau pihak tertentu. Sebagaimana yang pernah kita lakukan pada awal pemerintahan kami, kita melakukan public-private partnership itu dengan menggunakan dana pinjaman daerah. Dan ke depan tidak hanya dana pinjaman daerah, tapi konsep-konsep pembangunan atau P3 yang lain bisa kita lakukan, misalnya dengan KPBU dan model kerjasama untuk mempercepat atau akselerasi pembangunan infrastruktur. Pasangan ini menekankan visi kejayaan Lamongan berkelanjutan yang meliputi ekonomi inklusif, sumber daya manusia berdaya saing, infrastruktur mantap, harmonisasi sosial, serta reformasi birokrasi yang berdampak. Yes Dirham berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan yang partisipatif dan sinergis antara pemerintah daerah dan pusat. Tahun 2003 ke 2024, berdasarkan sensus 2023, angka pengangguran terbuka Kabupaten Lamongan ini sudah mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Ya. Baik untuk strategi ke depan dalam rangka untuk terus meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang bisa menggairahkan kegiatan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru. Saya persilakan ahli ekonomi Mas Dirham Akbar Aksara, BSc, ST, Magister Teknis, saya silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Tentunya setiap tahunnya angka kemiskinan, angka pengangguran terus turun di Kabupaten Lamongan. Dan itu berkat kepemimpinan Pak Yuronur selama 3,5 tahun. Program-program seperti Young Entrepreneurship Success, UMKM naik kelas dengan event-event seperti Makepreneur, sukses menurunkan angka-angka tersebut dan membuat pemuda-pemuda produktif secara ekonomi.
Maka dari itu ke depannya program-program ini harus tetap dilanjutkan dan dikembangkan lagi sehingga mampu diakses oleh para pemuda lebih luas lagi di Kabupaten Lamongan. Dengan memiliki jiwa entrepreneurship, pemuda memiliki daya saing secara global, mampu agile dan adaptif terhadap globalisasi, lalu lebih cepat merespon perubahan di dunia ini. Maka dari itu, dengan memiliki jiwa entrepreneurship yang baik, pemuda di Kabupaten Lamongan tentunya akan membantu menumbuhkan ekonomi di Kabupaten Lamongan sehingga pembangunan semakin merata dengan tetap menjaga keharmonisan warganya. Terima kasih. Dengan visi ini, kami yakin dapat melanjutkan kejayaan Lamongan yang berkelanjutan. Dalam penutupannya, pasangan Yes Dirham menyampaikan pentingnya masyarakat Lamongan dalam menentukan pilihan mereka pada Pilbub mendatang. 15 detik, cukup? Cukup, terima kasih. Berikutnya kami persilakan untuk pasangan calon nomor urut 2 memberikan closing statement dengan durasi yang sama, 2 menit 30 detik. Sudah siap? Siap. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Selama 2 bulan masa kampanye, di tengah gempuran fitnah dan pembunuhan karakter, kami terus bergerak mendatangi ratusan dewan, ratusan desa. Kami terus bergerak mendatangi ribuan relawan, ribuan masyarakat se-Kabupaten Lamongan. Di sanalah kami menyapa dan merasakan canda, tawa, optimisme, semangat dari masyarakat yang menginginkan Lamongan untuk terus tumbuh ekonominya, merata pembangunannya, dan harmonis warganya. Lamongan yang sudah baik, berdaya saing secara global harus dipimpin oleh sosok yang tepat dan tidak boleh dititipkan kepada pemimpin yang masih coba-coba. Apalagi calon pemimpin yang masih belajar membaca. Pasangan Yes Dirham paslon nomor 2 sebagai calon terdepan sekaligus pasangan Dwi Tunggal, sinergi kepemimpinan yang dapat menjamin keharmonisan semua elemen, semua golongan masyarakat untuk menuntaskan yang tertunda menuju Indonesia Emas 2045. Debat publik 1, 2, 3 telah selesai. Masyarakat Kabupaten Lamongan bisa menilai mana pasangan calon yang berkualitas dan mana pasangan calon yang moco kertas. Terima kasih. Mohon tenang. Suro Diro Joyo Ningrat lebur tining pangastuti. Segala arogansi, kesombongan, fitnah akan sirna oleh kebaikan-kebaikan. Pasangan Yes Dirham akan terus menebarkan kebaikan-kebaikan itu agar semesta memberikan resonansi positifnya kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Lamongan. Terima kasih kepada semuanya, terima kasih dukungan kepada kami yang terus mengalir setiap hari, yang terus berdatangan, mulai dari petani, nelayan, pedagang, buruh, insan pendidikan, insan kesehatan, para difabel, dan semuanya. Mari terus kita ciptakan pilkada damai dan bermartabat. Coblos nomor! Coblos nomor! Cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usai debat, pasangan Yes Dirham mengaku puas dan optimis bisa memenangkan Pilkada Lamongan 2024. Pak Yes mengatakan apa yang disampaikan dalam materi debat tersebut merupakan keinginan dan implementasi yang akan menjadi program Yes Dirham akan datang. Insya Allah apa yang telah kami sampaikan ini menggambarkan keinginan, cita-cita kami yang merupakan program kerja yang akan kita implementasikan pada kepemimpinan kami yang akan datang. Dan insya Allah masyarakat juga bisa menilai, kami juga mengajak pemilu yang damai, yang aman, yang menyenangkan dan bermartabat bagi seluruh masyarakat Lamongan. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak, para kiai,
para pedagang, para petani, dan semuanya yang memberikan dukungan kepada kami, bahkan para difabel, sehingga kami menjadi optimis bahwa tanggal 27 November yang akan datang, pasangan Yes Dirham akan memenangi di dalam pilkada ini. Terima kasih, sukses selalu untuk seluruh masyarakat Lamongan. Sementara itu bagi calon wakil Bupati Dirham Akbar Aksara mengatakan hasil debat ini untuk memantapkan warga Lamongan untuk menggunakan hak pilihnya dan memilih nomor 2. Luar biasa. Alhamdulillah hari ini tanggal 21 November 2024 telah diselenggarakan debat publik ketiga untuk Pilkada Kabupaten Lamongan 2024. Tepat 6 hari sebelum coblosan tanggal 27 November 2024. Sehingga hasil debat malam ini bisa semakin memantapkan masyarakat Kabupaten Lamongan untuk berbondong-bondong mendukung dan mencoblos Yes Dirham.